pada tahun 2018 diketahui belum PKP. Dari data transaksi keuangan yang dicetak dari aplikasi pembukuan terdapat penjualan selama 2018 sebesar 15 miliar 800. Otomatis karena dia belum PKP, maka si apotek ini belum memungut PPN. Namun dari buku besar pembeliannya atau data feeding ini bisa di cross check kantor pajak itu dari PK yang diterbitkan prinsipal atau pabrikan. Ternyata DPP-nya itu adalah 500 juta, 15 miliar 10 juta dan PPN-nya 1 miliar 501 juta. Ini asumsi PPN 2018 10%. Karena secara material itu memang 2018 10%. Nah, dari situ jika diperiksa di tahun 2023 atas tahun pajak 2018, tetap tarif PPN-nya bukan 11%, melainkan 10%. Karena 11% itu sejak 1 April 2022. Oke. Lalu pertanyaannya adalah Anda diminta untuk menghitung PPN kurang bayar beserta sanksinya jika apotek diperiksa oleh KPP. Dan SKP KB PPN-nya berapa? Nah, nanti sanksinya ngikutin tahun ini. Tahun ini ketentuan formalnya berlaku apa, tapi ketentuan materialnya PPN kurang bayarnya ngikut di 2018. Nah, untuk tarifnya. Tapi untuk pajak masukannya yang dapat dikreditkan maupun tidak itu ikut di tahun 2022 itu ya, 2020 sejak Undang-Undang Cika merubah segalanya, tapi tidak merubah tarifnya saja. Tapi kalau ketentuan lainnya dia diubah. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan seperti ini, mungkin Mas Iqbal, Mas Priyo, ya, Mbak Nada, ini jawabannya tunduk ke aturan yang tadi disampaikan. Nah, omset 15 miliar 800. Batas pengusaha kecil kan 4,8 miliar. Ini kan? Lalu omset BKP-nya jadi berapa? 11 miliar. Jadi nanti omset 11 miliar inilah yang kena PPN dengan tarif 11%, 10% karena tahun pemeriksaannya atas tahun pajak 2018, walaupun diperiksa di 2023. 2000 berapa tadi? 23 atau 2022? 3 ya. Lalu pembeliannya ini begini. Kalian nggak bingung. Data pembelian 15 miliar plus 1,5, jadi 16,5. Ini adalah pembelian HPP. Jadi HPP itu DPP plus PPN. Karena secara jurnalnya dia kan belum PKP, jadi dikapitalisasi. Namun begitu itu dicatat sebagai biaya kan nggak dapat dikreditkan. Padahal di Undang-Undang Cipta Kerja ini pajak masukannya bukan 0%, 0% sebelum Cika. Maka setelah 2 November 2020 ini dapat dikreditkan 80%. Jadi selisihnya banyak sekali ya pokoknya. Ini kurang bayar 1,1, diperiksa sebelum 2020 di Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja dia hanya tinggal 220. Berarti Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar memberikan kemudahan bagi si pengusaha kena pajak yang dulunya nggak tertib ketika diperiksa. Tidak terlalu memberatkan, kurang lebih seperti itu kemudahan yang dimaksud. Tapi di satu sisi, si pengusaha kena pajak yang tanda kutip agak nakal, dia akan ngomong, saya mendingan diperiksa, Pak. Kami nggak usah PKP dulu, toh kenanya cuma 220 plus update faktor. Ya, taruh kata hanya 316. Daripada saya beli barang nggak ada fakturnya, atau faktur yang kami dapatkan nilainya ketika diperiksa tanpa kita PKP lebih
kecil. Nah, ini sebenarnya salah satu konsekuensi perlakunya undang-undang itu. Jadi ada celah di sana. Jadi ada beberapa yang saya amatin sekarang itu mendingan nggak usah PKP. Nah, terkadang aneh pula ketika ini dipraktekkan sesungguhnya, si kantor pajak ini ada WP mau PKP malah ditolak. Alasannya orang pribadinya masih ada tunggakan. Entah ada tunggakan sama kagak itu kan diterima saja. Ketika dia PKP kan dia akan menghitung PPN yang sesungguhnya. Lebih banyak pajak yang diuntungkan menurut saya. Ya, menurut saya lebih banyak pajak yang diuntungkan. Apalagi gross profitnya double digit, bukan single digit ya. Jadi bukan di bawah 10, melainkan di atas minimal 10 lah, 10 ke atas. Ini menguntungkan. Nah, ini ya, ini salah satunya. Jadi sanksi upgrade faktornya kita pakai yang ini ya, pasal yang saya warna kuning ya, pasal 13 2A. Jadi pembetulan SPT massal. Karena 1,82 kali 24 bulan karena sudah di atas 4 tahun. Ketemulah 316. Bayangkan Bapak Ibu, ini ketika sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, dengan Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, lebih menguntungkan mana? Lebih menguntungkan ketika berlaku. Artinya luar biasa, ya, luar biasa kemudahan yang diberikan oleh teman-teman di pembuat undang-undang atau pemerintah. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tadi kan belum ada yang ngirim nih. Saya langsung mulai nggak apa-apa ya tadi ya. Oke, jelas? Atau ada yang mau Jelas ditanyakan? banget. Jelas ya? Nah, nanti barangkali Bapak Ibu mau ujian, itu ya yang berlaku. Kalau hari ini saya dapat laporan beberapa teman-teman yang daftar USKP, udah ada yang bisa, tetapi memang klubnya kayak di jalan itu padat. Jadi satu persatu gitu ya, satu persatu. Ini tadi saya lihat sudah banyak ini, banyak yang terpakai ya. Jadi kalau mau daftar ya sambil brevet Anda klik-klik aja. Ya barangkali habis itu lulus gitu kan, habis itu lulus. Oke, saya lanjutkan berarti. Oke. Tadi sampai di sini. Bentar, saya pakai komputer dua biar enggak ini. Oke, tadi kan sampai di sini kan. Nah, ada pasal di Undang-Undang Cipta Kerja, terus ada turunannya PMK 18 ya. Pada waktu dilakukan pemeriksaan, pajak masukan ini yang diberitahukan oleh si pengusaha kena pajak atau ditemukan oleh Fiskus itu petugas pajak, itu dapat dikreditkan. Dokumennya bisa berupa faktur pajak atau dokumen tertentu yang tidak dilaporkan di SPT masa PPN. Tentu, kalau ini dapat dikreditkan, berarti ya Anda tidak menjurnal sebagai biaya. Dilakukan pengkreditan pajak masukan dengan diperhitungkan dalam ketetapan pajak yang akan diterbitkan dengan ketentuan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut memenuhi ketentuan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini saya gabung aja biar enak nih. Mana tadi slide-nya? Nah, masih bisa ganti. Nah, pengkreditan ini hanya berlangsung pada saat pemeriksaan dan sepanjang SPHP belum disampaikan.
Jadi kalau SPHP itu surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kalau sudah disampaikan ya dia tidak terutang. Tidak dapat dikreditkan. Tidak diperhitungkan lah kurang lebih gitu. Ini juga kemudahan juga Bapak Ibu. Terus dari pokok pajak yang ditagih dengan ketetapan ini juga dapat diperhitungkan juga. Jadi ketetapan pajak ini kan bisa meliputi SKP atas perolehan BKP JKP, SKP atas impor BKP atau pemanfaatan JKP atau pemanfaatan barang tidak berwujud gitu ya. Ini juga dapat dikreditkan. PPN masukan yang ditagih dengan SKP ini ya. SKP itu biasanya berisi pokok ya, pokok pajak dan bunga gitu kan. Pajak masukan tersebut dapat dikreditkan sebesar pokok pajaknya. Lalu DPP nilai lain sama besaran tertentu. Ini bedanya adalah kalau DPP nilai lain itu pajak masukannya dapat dikreditkan, kalau besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Karena apa? Sudah diperhitungkan dalam nilai PPN. Kalau ini belum diperhitungkan, maka ini berlaku PKPM. Kalau ini hanya berlaku PK saja, PM-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, sekarang saya langsung ke ini aja, ke apa? Ke tema bagaimana perusahaan itu ya kegiatannya terpadu atau campuran. Jadi bagi perusahaan yang kegiatannya terpadu atau campuran, ini PKP yang menghasilkan atau memperdagangkan barang atau jasa, yang penyerahannya ada yang terutang PPN sehingga pajak masukannya bisa dikreditkan, atau yang tidak terutang PPN, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ini dapat dikredit. Berarti berlaku ketentuan P4M. Pajak masukan tersebut yang dapat dikreditkan setelah dihitung kembali di tahun buku, dibayar kembali. Barang modal atau bukan barang modal. Maksudnya begini. Yang eh, itu diatur di 9 ayat 6. Sebelum kita belajar 9 ayat 6, kita belajar di 9 ayat 5. Usaha terpadu atau campuran itu kalau dia PKP itu usahanya jualan barang kena pajak atau jasa kena pajak, yang PPN-nya menggunakan kode faktur 01 atau dipungut sendiri. Dipungut instansi pemerintah, tidak termasuk dia yang 08 sama tidak terutang. Sama 05 dengan tarif tertentu. 04 masih masuk. Maka PM bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang pajak PPN dan juga dia tidak terutang, itu namanya terpadu. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya atas penyerahan tersebut dapat dikreditkan. Terus yang kedua, penyerahan pajak dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Dan yang ketiga adalah penyerahan yang tidak terutang PPN. Otomatis pajak masukannya juga nggak dapat dikreditkan. Maka dalam hal bagian penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat diketahui dengan pasti ya dari pembukuannya. Jadi PKPM-nya jelas nih yang terutang sama yang tidak terutang. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan sebagaimana penyerahan huruf A. Nah, yang terutang itu apa? Ya sesuai dengan pasal 4. Tidak termasuk yang dibebaskan 16B sama tidak terutang. Sebagai contoh begini.
Pada bulan April 2022 ya, pengusaha kena pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu penyerahan yang terutang pajak dengan harga jual sebesar 25 juta dengan PK 2.750.000 ya, dan pajak masukannya dapat dikreditkan. Ini berarti bisa dikata kode faktur pajaknya 01 gitu kan. Terus penyerahan yang terutang pajak dengan harga jual 20 juta dan dengan penyerahan dengan pajak masukannya juga tidak dapat dikreditkan. Karena apa? Kalau di sini faktur pajaknya 05. Ini tadi faktur pajak 01 ya, bukan yang dari pajak masukannya gitu ya. Lalu ada penyerahan yang terutang pajak senilai 5 juta. Total PK-nya 2.970.000. Oke. Lalu pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah satu, barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya dapat dikreditkan sebesar 1.500.000. Barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan 1 juta. Berarti ada juga yang tidak terutang pajak tapi ada pajak masukannya 300. Ini nggak dapat dikreditkan. Ini yang dapat. Kalau sudah diketahui dengan pasti dari pembukuan tersebut, maka hitungannya PK-nya adalah 2.970, PM-nya 1.500.000, sehingga PPN kurang bayarnya 1.470. Itu kalau diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Lu pisah lah. Anda pisah. Oke. Yang 9 ayat 6, ini ada turunannya PMK 78 sampai PMK 186 gitu ya. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukannya yang untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 78 135 186. Nah, dengan menghitung bagaimana pengkreditan pajak masukan pada saat perolehan PKP atau JKP dengan rumus P sama dengan PM dikali Z. P ini adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan. PM adalah pajak masukan atas perolehan PKP atau JKP-nya. Z adalah prosentase yang sebanding atas penyerahan yang terutang pajak adalah X ya tadi ya. Ini kalau formulanya X terhadap penyerahan secara keseluruhan Y. Itu yang dapat dikreditkan pada saat perolehan. Berarti nanti dimasukkan ke 1111 AB. Karena nanti kalau dimasukkan ke apa B2 susah nanti. Nggak matching dengan faktur pajaknya. Terus di akhir tahun dilakukan penghitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan ya di setiap tahun diperhitungkan dengan PM yang dapat dikreditkan pada suatu masa pajak paling lama akhir bulan ketiga Maret. Berarti lu Januari, Februari, Maret ya tahun berikutnya Anda hitung ulang.
Kalau barangmu adalah barang modal, gunakan T ya sebesar 10 tahun. Kalau tanah dan bangunan. Kalau selain tanah dan bangunan 4 tahun. Dikali set. Jumlah penyerahan keseluruhan dibagi Y. Oke. Artinya, ya, ya sudah, berarti cukup banyak nanti. X dibagi Y. Januari, Februari, Maret, tahun berikutnya. Nah, Pak kasih contoh. Oke, tak kasih contoh. Misalkan ini swalayan, misalkan. Ya, misalkan swalayan. Mungkin enggak ya? Ya, anggapnya mungkin lah. Ada penyerahan yang terutang PPN. Ya, yang terutang PPN. Ini PK-nya ini. Terus ada yang dikenakan final besaran tertentu. Misalkan dia juga sekaligus jualan apa ya? Tiki atau JNE gitu kan. Nah, PPN PK-nya ini. Tapi pajak masukannya tidak dapat dikreditkan ini. Ini yang dapat. Lalu yang tidak terutang. Tidak terutang itu barang tidak kena pajak termasuk yang bebas. Kayak sayur-sayuran dan sebagainya. Tanpa memungut PK. Pajak masukannya diketahui 2,8. Maka 2,8 ini nggak bisa dikreditkan dengan PK yang jumlahnya 2,970. Nggak bisa dikreditkan di sana. Terus bisanya bagaimana? Kita hitung P sama dengan PM 2.800.000 kali set itu jumlah jumlah penyerahan yang terutang PPN 25 juta dibagi penyerahan secara keseluruhan 50 juta. Ketemunya 1,4. Berarti PM yang diakui 1,4. Jadi kurang bayarnya 1,570. Ini kurang bayarnya. Oke ya, seperti itu. Jadi kalau ada pajak masukan itu jangan Anda mentah-mentah dikreditkan. Lihat dulu, kita usahanya pajak keluaran kita pakai final atau tidak. Pakai besaran tertentu atau tidak. Dibebaskan atau tidak. Jika iya, berarti Anda pajak masukannya tidak bisa dikreditkan 1 rupiah pun. Itu kalau terpisah. Kalau digabung pakai prosentase. Omset yang terutang PPN lebih banyak atau lebih sedikit dengan yang tidak terutang atau dibebaskan. Kalau banyak yang dibebaskan, nyaris PPN masukannya sangat sedikit sekali yang dapat dikreditkan. Daripada hitung mumet-mumet, mendingan kita nggak usah kreditkan sama sekali. Ya, kalau nggak dikreditkan kan rugi, Pak. Daripada kita ngitung mumet juga setiap akhir tahun tambah-tambahin. Nggak dikreditkan juga nggak ada masalah. Berarti kalau PM-nya terkait dengan aset tetap ya dibiayakan lewat penyusutan. Kalau terkait dengan yang sekali pakai ya dikapitalisasi ke dalam ini nanti pembiayaannya ya langsung gitu kan dalam biaya tersebut. Oke. Apakah Bapak Ibu ada kasus yang serupa di sini? Nah, jika ada ya silakan mulai sekarang diperbaiki SPT-nya. Minimal ke depan jangan sampai kena. Karena kalau Anda mengkreditkan pajak masukan aslinya itu tidak dapat dikreditkan, konsekuensinya adalah 75%. Tidak seharusnya kompensasi sanksinya. Pokoknya berapa, tambahin sanksi 75% dari tidak seharusnya kompensasi tersebut. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu?
Pak, maaf Pak, tadi ke apa yang 50 jutanya itu dari mana ya Pak? 50 juta dari sini. Nih, mana nih? Ntar. Nah, ini. Dari ini nih. 25 tambah 20 tambah 5 juta. Jadi omset yang sesungguhnya. Oh iya, siap. Makasih Pak. Iya, jadi omset yang sesungguhnya itu di sini. Penyerahan secara keseluruhan. Makanya kalau saat bulan perolehan itu kan nggak tahu omset secara keseluruhan berapa kan, maka dihitung sementara dulu, pas akhir tahun baru dihitung seluruhnya. Nah, seperti itu. Itu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, nggak ada. Saya lanjut ya kalau nggak ada ya. Oke, ada pertanyaan nih. Pak, mohon maaf kalau berkenan. Untuk PPT-nya boleh? Loh, emang beda apa Mas? Mas, Mbak Nabila beda? Langsung tak share aja sekarang kalau beda. Saya kira sama di ini. Harusnya sama lah ya. Tak share aja. Nanti tidak lupa. Oke, share PPT. Mana Mbak? Ini ya. Proses ya, Mbak Nabila. Nah, masuk belum ya? Oh, belum ya. Lagi proses ya. Oke, sambil nunggu proses, kita lanjutkan ya, pelan-pelan. Enggak ya, di slide ya. Ah, jangan. Ini yang gagal produksi tadi ya. Use screen is pause. Nah, yang gagal produksi tadi, itu tadi sudah sempat saya jelaskan ya, saya nggak usah ulang aja, nanti tidak waktunya habis. Nah, sekarang kita ke e-faktur, faktur pajak ya, faktur pajak. Nah, kalau Bapak Ibu membuat faktur pajak itu acuannya sekarang di per 03 Jungto per 11. Itu ada perubahan tidak sampai setahun itu lebih ke faktur yang dibuat ada pemusatan itu ya, penyerahan ke pemusatan yang terdaftar di KBP besar khusus Madya BKM gitu ya. Besar khusus Madya.
Nah, dari sini ya, dari KPP Besar Khusus Madya ini, merupakan si faktur pajak itu merupakan pungutan pajak PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Jadi kalau yang buat bukan pengusaha kena pajak, dia nggak bisa. Dia harus pengusaha kena pajak. Lalu e-faktur, aplikasi e-faktur ini yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik ya, yang Anda sudah pakai namanya dummy ya, yang Anda pakai itu dummy. Maka mohon maaf, dummy ini tidak bisa Anda gunakan di MacBook karena dummy ini pun masih dummy 2014, yang dummy sekarang pun nggak disediakan oleh DJP, yang dengan faktur tarif yang 11%. Makanya di video saya itu saya ubah sendiri ke 11%, seolah-olah kita buatnya manual. Itu lebih baik daripada tidak praktek sama sekali. Harusnya DJP itu juga membuat faktur yang dummy juga dengan 11%, ada pre-populated-nya, ada sampai web base-nya, biar apa? Ya biar enak gitu ya. Ternyata tidak dilakukan itu ya, tidak dilakukan. Saya nggak tahu ya pikirannya pemerintah dalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk pendidikan bagaimana gitu ya. Harusnya dimulai dulu dari pendidikan atau pelatihan, baru praktek yang sesungguhnya itu ada trialnya gitu ya. Ini enggak, lu harus praktek sesungguhnya, salah-salah beneran gitu ya. Makanya ya udahlah 2014 tak pakai trial, tak ubah beberapa ketentuannya. Lalu si manfaat e-faktur ini bagi pengusaha kena pajak tentunya nyaman, tidak perlu tanda tangan, tidak perlu print out, satu kesatuan dengan pelaporan SPT. Ada proteksi dari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada approval dari DJP. Ada validasi. Faktur dapat diketahui oleh pihak pembeli. Bagi DJP ini mempermudah pengawasan, validasi PKPM-nya, data lengkap fakturnya, mempercepat pemeriksaan, mempercepat pelaporan, mempercepat pemberian nomor seri faktur pajak. Lalu sih peta regulasi faktur pajak ini sebelum Per 03 ini Anda bisa baca sendiri aja lah ya. Saya langsung ke saat terutangnya atau kewajiban dan saat pembuatan faktur. Ya, tadi kan sudah diserahkan ya. PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP atau JKP termasuk ekspor, berarti PEB. Dibuat saat penyerahan atau penerimaan pembayaran mana yang lebih dulu terjadinya. Lalu pembayaran dengan termin atau saat ekspor dan saat lain. Nah, saat lain tadi kita gunakan DPP nilai lain tadi. Ya, maaf, saat lain itu yang penagihan tadi kalau ke instansi pemerintah. Lalu kayak kasusnya Ibu siapa tadi yang terkait dengan ini konsinyasi gitu kan, maupun enggak konsinyasi tetapi lebih ke kalau pabrik itu jual ke distributor, distributornya sedikit ya. Tapi kan barangnya banyak gitu kan. Tapi kalau distributor itu jualnya kan nggak ke konsumen akhir, berarti ke toko-toko, tokonya banyak. Jadi semakin banyak toko yang dia miliki, semakin banyak PPN-nya, fakturnya. Nah, kan repot ini.
Nah, PKP dapat membuat faktur pajak gabungan. Satu, faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama 1 tahun 1 bulan kalender. Kan gitu kan? Kan harus dibuat paling lama akhir bulan berikutnya. Dan untuk tiap-tiap kode transaksi itu satu kode transaksi satu faktur pajak. Ya, contoh PTA yang merupakan PKP melakukan penyerahan ya kepada PTB, ya, ke PTB dan melakukan pembayaran sebagai berikut. Tanggal 4 penyerahan. Harusnya kan ini buat faktur pajak nih saat pembayaran penyerahan. Ini buat juga faktur pajak, ini buat faktur pajak. Yang di sini nggak dibuat faktur pajak karena ini kan terkait dengan yang di sini, terkait di sini. Ini buat faktur pajak, uang muka buat faktur pajak karena dia terima uang sebelum barang diserahkan. Terus buat faktur pajak. Nah, kalau gabungan, maka PTA ini membuat faktur pajaknya cukup tanggal 30 April aja sini. Dengan DPP yang ini tidak termasuk yang ini. Nah, udah satu tok cukup, tidak ada masalah. Ya, satu aja tidak ada masalah. Oke. PTA yang merupakan PKP melakukan penyerahan PKP atau kepada CVC sebagai berikut. Ada penjualan PKP berupa komputer pada tanggal 2, 9, 16, 23, 30 dan pemberian cuma-cuma PKP berupa keyboard dan mouse komputer pada tanggal 4, 11, 18, 25. Penjualan komputer itu kode fakturnya 01 sedangkan pemberian cuma-cuma 04. Sehingga membuat fakturnya nggak bisa digabung nih 01 dengan 04. 01-nya dibuat pada saat akhir bulan. Ya. 04-nya juga buat faktur pada saat tanggal akhir penyerahan. Atau dia boleh membuat faktur pajak juga pada saat akhir bulan. Nah, ini namanya faktur pajak digabung. Jadi sekali lagi digabung ini bukan digunggung. Kalau digunggung itu penyerahannya ke konsumen akhir. Tapi kalau digabung penyerahannya ke digabung itu ke bukan konsumen akhir yang harus dibuat faktur pajak. Oke. Lalu keterangannya dalam faktur ini Bapak Ibu harus diisi lengkap itu. Nama, alamat penjual, nama, alamat pembeli termasuk NIK-nya jika nggak punya NPWP, jenis barangnya, harga jual, penggantian, diskon, potongan harga, PPN yang dipungut, PPNBM yang dipungut, kode nomor seri faktur dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Oke. Nah, lalu si identitas penjual ini wajib sesuai dengan surat pengukuhan PKP. Identitas pembelinya juga sesuai dengan identitas pembeli yang sesungguhnya. Jadi kalau kalian buat faktur ada NIK-nya pakai
bukan pakai NPWP karena NIK juga fungsinya seperti NPWP ya. Pastikan nama pembelimu itu sesuai dengan NIK. Jangan nama tokonya. Ya. Nama toko terus pakai NIK. Toko itu bukan orang pribadi gitu kan, tapi dimiliki orang pribadi. Jadi namanya tetap nama sesuai NIK si pembeli tersebut. Nama tokonya kalian bisa kasih ke referensi, ke keterangan dalam faktur pajak. Jadi kan syarat minimal itu ada, tapi di keterangan tulisin toko ABC gitu misalnya. Nanti biar fakturnya lengkap. Terus ada DPP. DPP itu ada normal, ada nilai lain, ada besaran tertentu. Ada normal, ada nilai lain, ada besaran tertentu. DPP normal ini penyerahan garmen dengan harga jual 100 juta. Yang PPN-nya dipungut oleh pemungut. Dipungut 11%. DPP nilai lain ini biasanya kalau penyerahan cuma-cuma, ya pemakaian sendiri atau penyerahan cuma-cuma, harga jual dikurangi laba kotor kayak HPP. Ini PPN-nya juga 11%. Jadi yang ini 11%, maaf, 11%, ini juga 11%. Cuman DPP-nya ini beda, ini sama, yang ini berbeda. Kalau besaran tertentu DPP-nya sama nih, tapi tarifnya sudah 1,1%. Nah, ini asalnya dari 11% kali 10%. Formula perhitungannya seperti itu. Jadi yang dinamakan T sama dengan T output dikurangi T input. Maaf kok T output kurangi T input ya. T sama dengan output kurangin input gitu ya. Ini yang dinamakan pajaknya. Makanya cukup di sini kalikan di sini. Nah, besaran tertentu itu yang kode fakturnya ini yang 05, ini yang 04, ini yang 01, 02, dan sebagainya. Lalu sekarang kita belajar bagaimana melihat nomor seri faktur pajak. Kapan toh kita menggunakan 01, 02, 03, sampai dengan 09. 01 ini untuk penyerahan PKP atau JKP yang PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan PKP atau JKP. Ini 01. Urutan prioritas penggunaannya, ya. Yang pertama begini, kita 01 itu untuk apa toh? Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri oleh PKP yang melakukan penyerahan. Ini kata kuncinya dipungut sendiri. 02 yang mungut adalah instansi pemerintah karena penyerahannya ke instansi pemerintah. 03 dia dipungut oleh pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah. 04 itu yang menggunakan DPP nilai lain. Nah, clue-nya di sini. 05 itu yang pakai besaran tertentu. Ini yang baru. 06 itu ke turis asing. 07 PPN-nya tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. 08 ini mendapat fasilitas dibebaskan. 09 ini yang aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana pasal 16D. Nah, kalau kita sudah tahu 01 digunakan apa, 02 digunakan untuk apa, kita baru tentukan urutan prioritas. Apakah transaksi kita itu layak menggunakan 01 atau jangan-jangan 08 atau 03. Berarti Anda identifikasi yang pertama adalah apakah penyerahan BKP atau JKP-mu itu termasuk yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah atau dibebaskan. Kalau itu termasuk yang ditanggung pemerintah atau dibebaskan, maka gunakan 0
0,07 tidak dipungut, ditanggung pemerintah. Dibebaskan gunakan 0,8. Kalau misalkan itu tidak, apakah yang kedua, transaksimu terkait dengan penyerahan ke instansi pemerintah atau selain instansi pemerintah? Oke. Jika terkait dengan instansi pemerintah, gunakan 0,2. Jika tidak, gunakan 0,4. Sorry, 0,3. Itu selain instansi pemerintah. Berarti walaupun terkait dengan instansi pemerintah, kalau barangmu adalah dibebaskan, tetap gunakan 0,8. Jadi kayak PDAM, listrik negara, PLN, itu ketika listriknya dibebaskan, dia ke instansi pemerintah bukan 0,2, melainkan 0,8. Air PDAM 0,8, bukan 0,2. Yang ketiga, apakah transaksimu termasuk dalam kategori 0,6? Jika iya, gunakan 0,6. Kotoris asing. Jika tidak, ya gunakan 0,5. Ya, jika tidak, gunakan 0,5. Seperti itu. Nah, 0,405 itu DPP nilai lain, ya, atau besaran tertentu, ya, itu DPP nilai lain atau besaran tertentu. Jika tidak, berarti gunakan 0,1. Nah, kalau di soal PT Sinchan yang Anda sudah kerjakan itu sudah saya kasihkan ini 01, nomor serinya sekian. Kalau pas Anda ujian konsultan pajak, bukan ujian di UGM, saya hampir miripkan ya. Ujian di konsultan pajak nggak ada, cuma nomor seri sekian. Tapi 01, 03, dan sebagainya Anda sendiri yang menentukan. Ya. Makanya logikanya kalau kita pakai logika, nggak mungkin lah semua 01. Mesti ada aja yang 03, 04, 05, 06, hampir semua komplit itu. Kalau ke ujian konsultan pajak. Oke. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau pakai pakai apa? Mata uang asing ya gunakan kus KMK gitu ya. Terus aplikasi e-faktur ini ya. Ini ada dummy, client desktop, web based, host to host ya. Kalau host to host itu disediakan oleh PJAP ya, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Ini nomor seri faktur Bapak Ibu. Ini contoh yang 07 ya, 07. Tidak wajib dicetak. Kalau Anda nyetak juga enggak masalah. Nyetak enggak ada masalah. Maka ketika yang saya tadi katakan di sini NIK-mu yang diisi ya, diisi NIK, di sini harus nama orang pribadinya. Nama tokonya tulis saja, keterangan masuk mana di sini ya. Nah, biasa nih ini keterangan ini untuk toko ABC gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi karena kalau nanti membuat faktur pajak tidak lengkap, ya, itu Anda kena sanksi sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 14 ayat 4. 1% dikalikan DPP. Permasalahannya di sana ya, 1% dikalikan DPP. Oke. Syarat PKP dapat membuat faktur harus memiliki sertifikat elektronik.
akun PKP yang telah diaktifasi sama nomor seri faktur pajak yang diberikan DJP. Ya kayak pasti soal kemarin kan nomor serinya juga sudah kita sediakan toh. Sertifikat elektroniknya memang saya saat itu kelupaan pas membuat video gitu ya. Ya sudah saya terangkan manualnya gitu ya. Terangkan manualnya. Biasanya nomor seri ini diberikan hanya 75. Jadi kalau lebih dari itu silakan Anda klik beberapa kali. Misalkan pengen 1000 ya udah 10 kali 10 kali baru 750 ya. Tadi ya berapa? 13 kali lah. Kalau atau Anda datang ke KPP, minta Bang 5.000 karena saya pabrikan atau distributor gitu ya. Ya nanti KPP akan menerbitkan. Hmm. Lalu di sini untuk memberikan apa rasa adil atau imbang, maka bagi si penjual ini menguploadnya mulai dari tanggal 1 bulan 1 gitu misalkan sampai tanggal 15 bulan 1. Nanti yang tanggal 16 bulan 1 sampai dengan 31 bulan 1 gitu ya. Ini 15 harinya miliknya pembeli. Ini miliknya penjual, 15 hari. Loh kenapa Pak? Karena sebelum aturan ini dibuat, dulu si penjual itu nguploadnya itu mendekati sebelum dia laporan. Sehingga pembelinya nggak bisa mengkreditkan pajak masukannya, padahal kita sudah bayar termasuk pajak masukan. Kok penjualnya gitu Pak? Dia pakai konsultan. Kadang-kadang pakai konsultan, kerjaannya konsultan juga banyak, udah pas akhir bulan aja lah, biar nggak nambah-nambah gitu kan. Itulah yang menyebabkan ada kerugian waktu atau kerugian pengakuan PPN di pembeli. Nah, terus DJP membuat kebijakan. Ini Per 03 itu setelah Undang-Undang HPP ini. Uploadnya si penjual tanggal 15. Kalau PPN dibayar belum dibayar itu kan tinggal utang piutang ya, utang dagang piutang dagang gitu kan. Lalu tanggal 16-nya itu si pembeli sudah tahu, oh PPN-ku sudah dipungut dari si PTA, PTB, PTC sekian. Dia juga bisa ngupload, akhirnya lewat pre-populated. Nah, baru kita ketahuan PK-nya berapa, PM-nya berapa, kan pembayarannya masih akhir bulan. Jadi si pembeli pun masih punya kesempatan 15 hari. Si penjual juga gitu kan, 15 hari lu upload lah, biar imbang, equal. Jadi faktur yang diupload setelah tanggal 15 itu bukan merupakan faktur pajak. Ya, bukan merupakan faktur pajak. Contoh, PTH melakukan penyerahan BKP tanggal 11 April, ya dia harus buat waktu tanggal 11 April. Nguploadnya tanggal 14 dapat diberikan approval sukses. Makanya ketika kemarin Anda upload, ada approval sukses gitu kan, karena sudah sesuai. Kalau itu diupload setelah tanggal 15 bulan berikutnya, itu nggak akan sukses. Kalau yang kejadian yang sesungguhnya. Oke. Terus ini ada tanggal 18 April, nguploadnya tanggal 16. Selisih 1 hari, dia akan ketolak. Ketolak reject. Jadi faktur yang ditolak, berarti dia bukan merupakan faktur pajak, berarti akan kena sanksi sesuai dengan pasal 14 ayat 4, ya, ayat 4, sebesar 1% dikalikan DPP. Cukup lumayan, ya, cukup lumayan. Oke, saya dipahamin ya. Terus kita ada penggantian. Ada penggantian. Atau pembetulan. Pembetulan itu terjadi karena apa toh? Fakturnya salah. Salah tulis atau salah hitung gitu kan. Silakan lu ganti. Berarti penggantian itu fakturnya sudah diupload belum? Belum. Diedit aja sebelum diupload. Nggak usah penggantian faktur. Jadi tinggal diedit aja. Sudah diupload baru faktur pajak pengganti.
ya. Di-upload itu sudah disampaikan belum SPT-nya? Belum, ya sudah nggak usah pembetulan SPT. Sudah, Pak. Berarti pembetulan SPT. Jadi ketika kita ganti faktur, kita harus komunikasi dengan lawan transaksi biar hubungan antara penjual dan pembeli ini adalah harmonis. Kalau enggak, kasihan nanti pembeli kita disuratin karena faktur kita diganti. Harusnya memang si pembeli penjual ini kalau jurnalnya sudah benar, diganti pun ketahuan ya, ketahuan ini kenapa diganti gitu kan. Seperti itu. Oke. Pembatalan. Pembatalan itu kalau transaksinya batal atau tidak seharusnya dibuat faktur. Batal itu penjual atau pembeli membatalkan salah satu atau keduanya. Tidak dibuat tidak seharusnya dibuat faktur itu kalau misalkan si penjualnya harusnya menerbitkan faktur ke PT A, dia terbitkan faktur ke PT B. Ini batal, ya. Itu jadi batal. Oke. Lalu ada ke konsumen akhir. Jadi bagaimana ketika PKP itu menyerahkan ke konsumen akhir? Kita harus tahu karakteristik konsumen akhir itu apa. Jadi konsumen akhir itu adalah si pembeli membeli barang atau jasa tersebut dikonsumsi secara langsung, barang yang dibeli atau diterima, dan pembeli barang atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha. Ini ke konsumen akhir. Bagaimana ketika kita penjualan melalui platform marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak, ya, Shopee, kita nggak tahu si pembeli kita konsumen akhir atau kagak kan gitu kan? Maka PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP dengan karakteristik konsumen akhir termasuk ya yang dilakukan PMSE merupakan PKP pedagang eceran termasuk melalui PMSE ini kan adalah dianggapnya pedagang eceran. Tidak ditentukan berdasarkan clue. Pabrikan pun distributor jual ke konsumen akhir boleh gitu kan. Cuman si pabrikan kan pasti juga menjaga. Kalau jual ke konsumen akhir juga nggak mungkin harganya lebih rendah daripada atau sama ketika dia jual ke distributor. Biasanya lebih tinggi, hampir sama juga gitu kan. PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak eceran atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir tanpa mencantumkan identitas pembeli. Ya kalau tahu identitas pembelinya kan susah. Ketika kita pakai platform marketplace gitu kan. Atau kita di Indomaret ditanya namanya siapa? Iqbal, namanya siapa? Husnul, namanya siapa? Dea, Nada. Ya lama banget antrinya kan gitu kan. Maka nggak perlu. Maka si faktur pajak eceran ini berupa bon, kontan, faktur penjualan, cash register, karcis, kwitansi, atau pembayaran lain yang sejenis termasuk dapat berupa elektronik, bisa PDF atau via email. Jadi kalau Anda ke Informa, rupa-rupa gitu ya, itu lewat ini ya, ini apa? Langsung ke PDF ke email kita. Nah, faktur eceran ini juga dapat berlaku juga atas pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma BKP atau JKP kepada konsumen akhir. Terus penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan daripada pengenaan
PPN. Oke. Kecuali walaupun Anda konsumen akhir, si PKP ini tetap membuat faktur pajak. Ini untuk apa? Untuk yang penyerahan atau penyewaan angkutan darat. Ya, Anda beli mobil, nah, itu dibuatin faktur pajak tuh sama dealernya. Karena wajib. Angkutan air, Anda beli yachts gitu ya, atau kapal feri, dibuatkan faktur pajak. Tanah dan bangunan, buatkan faktur pajak. Angkutan udara, buat faktur pajak. Penyerahan senjata api, buat faktur pajak, termasuk peluru daripada si senjata api. Terus ini faktur pajak retail, contohnya kayak McD tadi ya, saya sudah sampaikan. Transmart, ini nama PKP pembelinya kan ada semua tuh kalau kita perhatikan. Nama pembelinya aja bisa ada, bisa enggak gitu kan, karena enggak wajib gitu kan. Ini yang Alfamart, ya. Ini ada KSO, biasanya Alfamart itu, atau Indomaret di daerah DIY itu mensyaratkan KSO. Ini Superindo. Yang paling komplit itu Superindo. Kenapa kok Superindo ini komplit gitu ya? Karena nama alamat penjualnya lengkap, tanggal ada, nomor ada, semuanya juga ada sebenarnya. Cuman ini yang lebih ini dirinci. Barang tidak kena pajaknya itu berapa? Nah, kalau ada potongan ya di sini ada potongan. Ada potongan BTKP. Terus BKP-nya dikurangi potongan itu sama dengan DPP plus PPN. Artinya ketika dia jurnal si Superindo ini luar biasa, PT Layan Superindo ini lengkap dia. Itu saya akui ketika saya jadi konsultan dan pengamat perpajakan, saya selalu mengatakan pada klien kami kalau Bapak Ibu mau swalayannya bagus, contohnya Superindo. Ya, Superindo ini swalayan yang bagus dari sisi digitalnya, dari sisi pelayanannya. Ini bagus nih, pelayanannya, digitalnya, dan sebagainya itu termasuk bagus. Jadi kalau kita punya swalayan dan PKP tidak buat faktur seperti ini, punya pengusaha kena pajak ya, punya usaha kita dikukuhkan PKP tidak membuat faktur eceran atau retail, ya sudah kita kena sanksi 1% dikalikan DPP. Seperti itu. Bisa dipahamin ya. Oke. Bapak Ibu ada yang punya usaha di grup ini angkatan berapa nih? 31. Nah, usaha Anda sudah belum seperti ini. Nah, tinggal Anda yang menjawab kan gitu kan. Lalu faktur pajak ini harus memenuhi syarat formal dan material. Harus lengkap ini. Jadi faktur pajak ini dinamakan tidak lengkap karena tidak memenuhi syarat formal. Tidak mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya. Ya, berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan. Ini tidak lengkap. Terus faktur juga bisa terlambat dibuat. Tanggal yang tercantum dalam faktur melewati saat seharusnya faktur tersebut dibuat. Dianggap tidak dibuat karena melewati jangka waktu 3 bulan. Jadi PKP yang membuat faktur pajak tidak lengkap, terlambat dibuat, atau dianggap tidak dibuat kena 1% kali DBP. Tiga-tiganya ini kena 1% kali DBP. Pasal 14 ayat 4. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak lengkap, dianggap tidak membuat faktur, berarti sini sama di sini, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kita kasih contoh ya, yang tidak lengkap. PTI pabrikan menjual sepatu ke distributor Oki. Oki ini kan orang pribadi. Namanya Oki sudah benar, jalannya benar, NPWP-nya nggak ada. Kok ya NIK-nya juga nggak ada. Ini dinamakan tidak
lengkap. Ya, gitu. Oke. Oke. Kak, mau izin tanya, Pak. Ya, silakan Mbak. Siapa? Nursana atau siapa? Dita, Dita. Pak, izin. Oke, Ya, silakan. ya, izin Pak. Tadi kan kalau Bapak menyinggung tentang terlambat dibuatnya faktur pajak, Pak. Eh, Hmm. saya ada kasus kemarin, Pak. Jadi faktur Hmm. pajaknya itu udah dibuat per tanggal Oktober, sedangkan kita baru melakukan pembayarannya itu di November. Nah, kalau secara jurnal di akuntansi kan berarti dicatatnya eh, sesuai tanggal pembayaran ya, Pak. Tapi kalau di PPN-nya itu kan kalau saya eh, pulet itu sudah muncul. Nah, berarti untuk PPN-nya itu saya harus laporkannya itu bulan November sekarang karena masuk transaksi Oktober atau bulan depan Desember karena masuk transaksi November ya, Pak? Oke, tadi gimana Mbak? Yang pertama, penyerahan barangnya kapan? Penyerahan barangnya itu Oktober, Pak. Faktur pajaknya juga sudah Oktober. terbit Oktober, tapi kita baru melakukan pembayarannya November. Oke, ini penyerahan Oktober ya, dan faktur pajak juga Oktober kan? Betul, Betul. Bayarnya baru Desember. November, Pak. November bayar ya. Berarti pelaporannya tetap ikutin saat faktur pajak dibuat. Jadi di masa Oktober. Jadi di masa Oktober itu laporannya kapan? Laporannya paling lambat tanggal 2 ini November itu tanggal berapa? Terakhir 30 November baru laporan. Boleh. Jadi laporannya itu kalau mau lapor itu dari 1 November sampai 30 November boleh. Silakan dipilih. Kalau nanti lapornya Desember sudah telat. Oh, berarti sekarang lapor ikut transaksi yang bulan Oktober ya, Pak? Heeh. Oh, oke deh, siap. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi Mbak Dita? Sudah cukup, Pak. Cukup. Oke, yang lain silakan. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Habis ini tak kasih soal. PTA menjual sepatu kepada distributor CVJ, kodenya harusnya 01, tapi dia tulis 04, ini juga nggak lengkap. Ya. Atau kita buat PTI ini ke konsumen akhir gitu ya, jual ke konsumen akhir. Tetapi nama penjualnya lengkap, NPWP lengkap, alamatnya nggak ada, ini juga tidak lengkap loh. Jadi tidak hanya dari sisi pembeli, penjual pun juga bisa. Oke ya. Terus PTK ini yang terlambat dibuat ya, terlambat dibuat. Tanggal 12, tapi buat fakturnya tanggal 13. Walaupun di-uploadnya sudah benar gitu ya. Ini juga namanya terlambat dibuat. Tetap dapat dikreditkan, tapi kena sanksi 1% kali DPP. Kalau tanggal 11 itu buatnya juga harus tanggal 11 April. Nguploadmu tanggal 14 masih boleh, tapi kalau nguploadnya tanggal 15 telat. Kan gitu. Ini kalau sebelum tanggal 14 dan ini sama, ya maka bukan merupakan faktur pajak yang terlambat dibuat, gitu kan. Nah, yang celaka itu yang di sini tidak dianggap buat faktur pajak.
Ya, faktur pajak dianggap tidak dibuat karena apa? CVM yang merupakan PKB melakukan penyerahan PKB kepada PTN yang fakturnya seharusnya dibuat tanggal 20 April, namun tanggal pembuatan faktur pajak tanggal 20 Juli. Dengan demikian, faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang dianggap tidak dibuat. Karena dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Jadi terlambatnya ini Mbak Dita, ini sudah 3 bulan. Kalau terlambat sampai 3 bulan kan mengkhawatirkan gitu kan. Maka di sini karena sudah lebih dari 3 bulan, lebih, dia dianggap tidak dapat dikreditkan dan dianggap tidak dibuat. Berarti kena 1% kali DPP iya, si PTN-nya ini tidak dapat mengkreditkan, dua-duanya rugi. Maka kita pun juga harus perhatikan, kalau buat faktur pajak jangan sampai lebih dari tanggal 3 bulan setelah saat terutangnya. Maka saat terutang itu benar-benar diperhatikan. Oke ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan ke e-faktur ya, ke e-faktur. Di sini saya coba kasih soal yang lanjutan tadi soal keberapa ya? Nah, soal kedua aja kali ya. Di grup WA aja ya, grup WA. Nah, silakan Anda kerjakan ya soal kedua. Ini tak kecilin bisa nggak nih? Oh, bisa. Tak gedein dikit. Salah. Oke.